Yang awalnya dikira mati ternyata kembali lagi. Ini dia Nissan Z. Selain GT-R, ada lagi satu trah sports car Nissan yang cukup legendaris, yaitu seri Fairlady atau seri Z. Dan kali ini Wikimotif akan membahas seri Z. Tidak semua, cukup dari seri 350 hingga Z yang terbaru. Bersama saya Mbah Ivan Ramadana hanya di Wikimotif. Di akhir tahun 90-an, generasi Fairlady Z itu berkembang menjadi 300 ZX yang sebetulnya kalau dilihat sudah gemuk lah. Ini ibaratnya apa ya? Elvis Presley ketika sudah mulai tua. Jadi Nissan mulai berpikir kayaknya si Z ini harus kembali nih ke terah awal mereka sebagai mobil sport GT mesin depan 2+2 segala macam. Dan akhirnya pada tahun 1999 Nissan meluncurkan Z konsep di Detroit Auto Show. Sesuai namanya, mobil ini terinspirasi dari 24Z yang asli. Bahkan warnanya juga oranye. Warna si Fairlady Z yang pertama. Bukan warna jeruk atau nutrisari. Tuh, sensor. Goblok. Mobil konsepnya sendiri berbasis Nissan 240 SX. Yang ini, yang biasa kalau main game Need for Speed kan mobil-mobil awal kan. Jadi sebenarnya tidak terlalu kencang. Dan desainnya sendiri agak aneh sebetulnya. Dan itu dirasakan bahkan sama si fathernya seri Z, yaitu Yutaka Katayama, yang menganggap mobil ini jelek nih. Lo kalau mau bikin ginian harus niat bener dong. Jadi akhirnya Nissan kembali mengadakan sayembara kepada rumah-rumah desainnya di Jepang, di Amerika, dan di Eropa. Bikin ini Z untuk abad ke-21. Dari semua desain itu, akhirnya desain Amerika yang menang. Dan desain Amerika sendiri masih terinspirasi dari 24Z, tapi lebih modern, lebih kotak-kotak, lebih gede-gede dikit. Karena ya sekarang orang-orang juga udah tambah makmur-makmur kan. Dan mesinnya pakai V6. Dan hasilnya adalah 350Z konsep yang digunakan pada Tokyo Motor Show tahun 2001. Di sini udah dapat thumbs up semua nih, bahkan dari Carlos Ghosn yang merupakan bos Nissan saat itu yang membangkitkan GT-R. Dan pada tahun 2002 di tempat yang sama di Tokyo diluncurkanlah 350Z dengan mesin V6 3500cc sesuai dengan namanya, menghasilkan tenaga 278 horsepower dan torsi 372 Nm. Ada pilihan transmisinya matic atau manual yang proper ya. 0 ke 100 waktunya sendiri mungkin sekarang udah nggak gitu heboh, tapi zamannya cukup lumayan tuh, yaitu 5,5 detik. Kemudian pada tahun 2004 muncul versi Roadster, versi atap terbuka dari 350Z yang pertama kali nih seri Z ada atap terbuka sejak Fairlady 2000. Nanti cari gambarnya, susahnya. Selain itu juga 350Z ada nih varian-varian khusus seperti varian limited edition yang memperingati 35 tahun si seri Z. Jadi ada kayak catnya baru, ada remnya Brembo, ada body sedikit macam-macam. Nah ini kalau pada main Gran Turismo 4, ini nih mobil yang tulisannya Fairlady Z Gran Turismo Edition. Nah mobil ini. Gitu. Selain itu juga ada versi kencengnya nih, ditune oleh Nismo dengan body kit yang lebih aerodinamis, suspensi lebih keras, dan segala macam. Sakit. 350Z ini ya sukses sekali lah, jadi membangkitkan Nissan ini bisa bikin mobil sport GT yang bisa lumayan ini, dan harganya masih cukup terjangkau lah. Akhirnya pada tahun 2007, Nissan meluncurkan 370Z dengan kode chassis. Oh ya tadi gue belum ngomong chassis, yang 30Z Z33 ya ini Z34. Kalau dilihat kayak masih kayak 350Z, beda dikit, tapi Nissan mengklaim semua bagiannya baru. Mungkin dirubah dikit 1 mm. Wah ini desain baru, tapi memang kalau secara kita lihat fisiknya itu nggak kelihatan kalau ini tambah gede berapa meter segala macem. Tapi desainnya jadi lebih agresif kan, lampunya kayak nggak kotak, ada jendolannya di belakang juga. Dan mesinnya jadi lebih bertenaga nih, tetap pakai V6 3700cc. Mesinnya sekarang menghasilkan tenaga 332 horsepower dan
0 ke 100 nya turun jadi 4,6 detik. Nissan juga bilang ada audionya sudah upgrade, mungkin sudah bisa Bluetooth, bukan mungkin ya, udah bisa Bluetooth. Zaman dulu juga udah Bluetooth deh, udah bisa ya satnav gitu-gitu, terus suspensinya jadi katanya lebih bagus segala macem. Dan pada tahun 2009 Nissan meluncurkan nih versi Nismo-nya, versi kencangnya dari 370Z. Body kitnya baru, lebih mantep lagi. Kemudian nih pada tahun 2013 Nissan 370Z di facelift kembali. Kali ini pakai bumpernya baru, interiornya baru, tenaga mesinnya tetap nggak naik. Belin, sakit. Dan pada tahun 2015 muncul lagi facelift dengan body baru. Dan di sini kita lihat gila ya, 370Z tua banget loh, udah ada 10 tahun diproduksi segala macem. Dan tadinya pikir Nissan kayaknya nggak bakal ngelanjutin nih seri Z. Penjualan mobil sport makin menurun. Tetapi Nissan mengejutkan kita pada tahun 2021 ini, kemarin, dengan meluncurkan Nissan Z. Ya ini Z doang. Walaupun orang menganggap, wah ini pasti namanya 400Z. Enggak, namanya Z doang. Dan uniknya tetap pakai chassis core-nya Z34. Terus mungkin ada yang bilang, wah berarti mobil lama dong, cuma bodinya ganti. Enggak juga, jadi sebenarnya ngeles. Jadi 70%-nya udah baru nih. Ini kalau udah masakan nih makanan baru nih. Tapi mereka tetap pakai kode chassis lama, karena alasannya kalau pakai yang lama, mereka nggak perlu ya kayak tes tabrak dari nol, nggak perlu emisi yang ketat, santai-santai aja gitu. Jadi sebenarnya Nissan ini berusaha membangkitkan mobil sport di tengah yang kata orang udah pada mati dengan ganti elektrik. Jadi salut buat you Nissan, goblok. Peluncurannya sendiri dilakukan oleh Cody Walker, adiknya Paul Walker. Secara desain dia tuh dibuat lebih ramping, lebih kayak 240Z lagi, kembali ke awal. Dan sebenarnya ada mix match juga. Di bagian belakangnya kalau lihat itu kayak lampunya 300ZX tuh yang kotak. Mesinnya sendiri sudah pakai 4000 cc turbo dari Nissan Skyline. Skyline? Iya benar. Ini ceritanya panjang, gue bikin video lagi. Wiki motif, sejarah Skyline dan GTR ya. Jadi kalau di Jepang itu Skyline dan GTR udah pisah, Skyline punya sendiri dan dia ada versi terkencang namanya 400R. Nah mesinnya ini yang sejenis dimasukkan ke mesinnya Fairlady Z. Kayak pendahulunya si Fairlady Z yang pertama 2040Z, seri 350 sampai Z terbaru ini juga turun di dunia balap cukup mantap loh. Pertama pasti di kelas Super GT. 350Z ini menggantikan si Skyline R34 GT500. Kalau bicara GT500 itu udah bukan mobil jalanan ya, jadi emang bentuknya aja yang mirip. Awalnya pakai mesin V6, kemudian pakai mesin V8. Dan itu dia sampai juara loh, dia pertama kali turun di Super GT dia langsung juara, saking jagonya Nissan kala itu. Kemudian 350Z juga ikut di berbagai kejuaraan balap ya. Dan seri Z ini juga cukup populer di dunia drifting. Salah satu penggunanya adalah Chris Forsberg yang pakai 370Z dengan mesin twin turbo yang masih tenaga 800 horsepower. Tapi Vitra Eri pernah loh ngedrifting pakai 350Z. Vitra Eri yang ngono, dia pernah. Kayaknya seru tuh. Oh Vitra, kita main ke Wiki Motif ya gimana? Jadiin Wiki Motif Vitra Eri. Dari Fiat Uno sampai sekarang Honda Jazz. 70Z ini menjadi basis buat mobil Bonneville. Kalau lo nggak tahu, Bonneville itu adalah kayak sebuah daerah di Amerika. Itu tanahnya kayak garam. Gue juga nggak ngerti, gue bukan anak IPA. Pokoknya garam dan di sana suka jadi buat orang ngebut kenceng-kencengan kayak karena kan ya tanah kosong kan. Dan itu tuh ada tim dari Jepang, dari foundernya Option itu adalah majalah modifikasi terkenal di Jepang. Dia bikin 350Z yang buat mencapai kecepatan kalau nggak salah 300 km per jam. Jadi memang cukup gokil ya si 350Z dan 370Z ini. Untuk Z terbaru belum ada pertanda nih apakah dia akan turun balap atau enggak. Gue berharap bisa banget sih bikin versi GT4 yang baru, itu bakal keren banget. Meneruskan legasinya si 370Z. Atau ntar turun di Super GT nih. Kan Super GT udah pakai GTR mulu, gantilah bodinya atau bikin GT300 yang baru. Itu saran dari gua. Namanya mobil Jepang tuner, pasti mobil ini banyak sering masuk film dan game dong. Paling inget pasti di film Tokyo Drift di mana si penjahat utamanya si DK Drift King
gue lupa namanya, anjir. Ini video gue banyak lupa ya gitu. Serius ya gue lupa. Oh, Takashi, aku ingat. Takashi, dia pakai 350Z dengan body kit veil side. Itu satu di film. Kemudian di Fast and Furious muncul lagi nih si 370Z di film Fast 5. Kalau lo inget adegan yang sebenarnya gue juga bingung, itu adegannya entah mereka udah syuting terus kayak sayang dibuang gitu kan, yang mereka kayak sosok apa, wah kita harus ngalahin kamera. Itu ada 370Z warna silver, dan selanjutnya mobil itu malah dimiliki oleh si Paul Walker, mendiang Paul Walker, dan baru-baru ini tahun ini dilelang mobil itu. Kalau di video game kayaknya udah banyak deh, pasti lu inget dong Need for Speed Underground 2. Tokoh utamanya si Rachel, Mbak Rachel gitu kan. Dia pakai 350Z yang itu udah legend banget sih. Kemudian muncul juga tuh 350Z dan 370Z. Contohnya di cover Forza Motorsport 2 ada 350Z. Kemudian di Need for Speed Undercover itu ada 370Z. Kayaknya orang nggak gitu ingat game itu ya. Kayaknya menarik nih, kayaknya Wikimotif membahas video game. Gimana? Ide menarik gak? Kemudian juga ada film-film kayak ya ada versi gamenya Tokyo Drift itu juga depannya ada 350Z dengan Mustang. Dan kalau di list kayak video game apa saja yang punya 350Z, 370Z, 400 yang Z terbaru, itu daftarnya banyak. Jadi di mobil ya lu bisa lihat sehari-hari lah. Kemudian kalau kita bicara 350Z, 370Z atau Z di Indonesia, mobil ini sempat dijual resmi, tepatnya sih 350Z. Sayangnya nggak dijual Rama, karena ya mobil kayak gini nggak profitable, dan kalau pabrik kan datengin mobil kayak gini, lu harus jamin ya spare part segala macam minimal 10 tahun. Ibaratnya kalau kawin, lu bisa nggak nih hidupin pasangan lu gitu. Jadi tidak mau itulah, sekedar kawin kabur, kira-kira begitu. Goblok. Jadi kebanyakan datang dari importir umum gitu ya, 370Z. Yang agak penasaran kira yang Z baru ini ada yang mau ngimpor gak ya? Gue berharap ada sih. Jadi kita Outbreak bisa test drive. Goblok. Jadi itu aja sejarah dari keluarga Z terbaru, 350Z, 370Z dan Z doang. Kayaknya itu nama gue ya, Z doang. Nah, kalau kalian suka yang mana nih dari semua generasi Z itu? Dan kira-kira masa depan Z menurut kalian gimana nih? Apa jadi mobil listrik atau gimana? Atau matiin aja? Dan kira-kira tertarik ya kita bikin video buat generasi Z atau Fairlady yang penuh malahan? Nah, untuk itu langsung aja deh ke bawah, ada saran, ide, kritik, fan art, fanfic, bisa langsung tulis. Dan terima kasih banyak sudah menonton video Wikimotif, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.